Tika, siap? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada siang hari ini kami di sini akan mempresentasikan tentang makalah yang kami buat. Kali PPT yang kami buat yaitu tentang judulnya metode ilmiah yang sudah selesai dari kelompok 3. Oke, dengan anggota kelompok ya. Kan di sini seperti ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang, kalau sudah kenal maka perlu disayang. Oke, perkenalkan saya Gajar Barogomo. Saya di sini sebagai moderator dan rekan saya Muhammad Budi Tagiono. Oke, makin kebaca ya. Sebagai anggota kelompok presentasi ini sangat senang dan bangga dapat berbagi dengan teman-teman semua tentang sebuah topik yaitu metode karya ilmiah yang berdasarkan sains. Oke, kita langsung ya. Oke, di sini kami bawakan ada 4 sumber ya. Yang pertama itu tentang pengertian sains dan metode ilmiah. Yang kedua tentang metode ilmiah yang berdasarkan sains. Yang ketiga perbandingan metode ilmiah zaman ini dan keempat tentang metode ilmiah. Oke, di dalam PPT kali ini kami membagi dalam 3 sesi. Sesi pertama itu penyampaian materi, sesi kedua itu sesi tanya jawab, dan sesi ketiga itu tutur. Oke, langsung aja kita ke penyampaian materi. Oke, sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sains dan metode ilmiah. Sains adalah kumpulan pengetahuan yang merujuk pada ilmu alam yang diperoleh melalui observasi, uji coba dan juga penelitian. Sains sebagai protokol para ilmuwan untuk menyelidiki mengenai penyebab gejala alam. Nah, oke teman-teman, di sini teman-teman perlu tahu bahwa sains itu memiliki 2 macam. Yang pertama, sains yang menjelaskan tentang alam, yaitu biasanya sering kita sebut sebagai natural science. Dan yang kedua, sains yang menjelaskan tentang ilmu bermasyarakat, yaitu yang biasa kita sebut sebagai social science. Nah, tidak hanya itu, saya juga memiliki cabang-cabang ilmu sains nih. Nah, apa aja? Mulai dari fisika, kimia, biologi, ekologi, astronomi, dan juga geologi. Nah, kira-kira nih hubungan apa sih antara sains dan juga metode ilmiah ini? Nah, yang dimana sains ini menggunakan metode ilmiah sebagai alat utama untuk menciptakan pengetahuan agar bisa diuji dan juga dibenarkan. Nah, pada pengembangannya ini sains itu bisa berkembang secara objektif dan juga sistematis. Karena setiap klaim itu harus berdasarkan bukti-bukti empiris. Nah, bukti-bukti empiris itu seperti apa? Yaitu bukti-bukti yang dilakukan secara pengamatan langsung yang berkaitan dengan alamnya. Oke, kita langsung ke metode ilmiah. Seperti yang bisa baca, metode ilmiah adalah cara sistematis yang digunakan para peneliti dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan alat ilmiah dalam melakukan pengamatan ilmuwan membentuk hipotesis untuk menjelaskan suatu fenomena alam yang terjadi. Nah, teman-teman di sini perlu tahu nih bahwa metode ilmiah ada 7 poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita mulai dari observasi. Nah, apa sih observasi itu? Yaitu pengamatan yang dilakukan dengan sekitar alam kita. Ketika sudah membuat observasi, baru kita membuat pertanyaan. Pertanyaan berkaitan dengan apa ya? Pertanyaan berkaitan dengan observasi yang kita lakukan tadi. Nah, kemudian kita membuat hipotesis. Nah, hipotesis itu apa? Hipotesis adalah dugaan atau prediksi sementara yang akan kita uji coba nanti. Nah, ketika sudah membuat hipotesis nih, baru kita melakukan eksperimen. Eksperimen itu apa ya? Uji coba eksperimen atas hipotesis yang kita udah berikan tadi. Ketika udah melakukan eksperimen, baru kita menganalisis datanya. Kita kumpulkan, kita analisis hasil dari hipotesis tadi. Nah, ketika udah melakukan eksperimen, baru kita bisa menentukan kesimpulannya. Apakah hipotesis tersebut terbukti atau tidak, berhasil atau tidak, dan sebagainya. Nah, langkah terakhir yaitu replikasi, yang dimana itu adalah pengulangan eksperimen sehingga hasilnya itu bisa konsisten dan juga stabil. Nah, tujuan ini yang kita bisa lihat bahwa bagaimana cara sains bekerja dalam menguji kebenaran yang akan dipertanggungjawabkan para peneliti nantinya.
Oke, mungkin kita lanjut ke teks materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya pada waktu depan. Oke, itu selanjutnya adalah tujuan metode ilmiah yang mendasari sains. Metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang logis. Berbagai kebenarannya dapat diyakini kebenarannya sehingga dapat diterima secara luas. Melalui metode ilmiah, kita dapat mendapatkan suatu pengetahuan baru dengan terbebas dari unsur keraguan. Hal tersebut akan membuat kita lebih percaya dan lebih tenang untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan tersebut ke dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu ada tujuan dari metode ilmiah itu sendiri. Yang pertama yaitu kita meningkatkan keterampilan menulis, menyusun, mengambil keputusan dan beranalisis. Dengan itu, bagaimana sih supaya metode ilmiah berhasil dengan maksimal? Yang pertama yaitu kita harus menggunakan pertimbangan yang logis. Yang kedua, dengan mencermati dengan jelas. Selanjutnya yaitu tujuan sains. Tujuan sains adalah yang paling mendasari adalah untuk mendeskripsikan melalui pengamatan yang cermat. Yang kedua, menggunakan data hasil penelitian untuk memprediksi hasil situasi tertentu. Yang ketiga adalah hasil atau menjelaskan mengapa sih hasil tersebut bisa kita temukan dari sini. Tujuannya adalah tujuan metode ilmiah yang mendasari sains yang paling dasar untuk mendapatkan hasil yang rasional dan logis. Dengan begitu, para pembaca dan peneliti mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Mungkin itu saja. Selanjutnya adalah perbandingan metode ilmiah sekarang dengan zaman dahulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan metode ilmiah zaman dulu dengan saat ini atau saat sekarang. Nah, zaman dulu yang pertama itu ada filosofi dan pemikiran abstrak. Nah, maksudnya itu seperti apa? Jadi pada masa Yunani kuno, ilmuwan seperti Aristoteles lebih mengandalkan logika dan pemikiran spekulatif daripada eksperimen terkontrol. Mereka pemikiran spekulatif daripada pengamatan yang terbatas, tanpa berpikir sistematis untuk menguji teori. Yang kedua yaitu pengamatan secara alami. Yaitu banyak pengetahuan ilmiah zaman dulu didasarkan pada otoritas tokoh-tokoh besar seperti Socrates atau Ptolemy yang jarang diuji kembali dan berkata karena ditemati bukan karena diuji oleh eksperimen berulang. Yang ketiga, otoritas dan juga tradisi. Di mana di era prasejarah dan awal peradaban, alat ilmiah yang masih terbatas, kemampuan tidak akurat dan metode standar untuk verifikasi hasil belum berkembang. Nah, di mana pada metode zaman sekarang sudah berbeda lagi, di mana mulai pendekatan menjadi sebuah yaitu ilmu pengetahuan modern yang sangat bergantung pada eksperimen yang dapat diulang dan diukur secara kuantitatif. Setiap teori harus didukung oleh data yang konsisten dan dapat diverifikasi oleh ilmuwan lain. Yang kedua, penggunaan teknologi dan alat canggih. Saat ini metode ilmiah menggunakan alat canggih seperti mikroskop, elektron, satelit, dan simulasi komputer untuk mengembangkan eksperimen yang berpresisi. Yang ketiga, teliti dan kolaborasi global. Yang dimana penelitian ilmiah sekarang sering dipublikasikan dan dievaluasi oleh komunitas ilmiah melalui proses tersebut. Ini memastikan akurasi, kualitas, dan transparansi dalam penelitian. Yang keempat, multidisipliner dan interdisipliner. Sains modern seringkali melibatkan kerjasama antar berbagai disiplin, misalnya biofisika atau astrobiologi yang sebelumnya tidak terpikirkan. Nah, jadi kesimpulannya, jadi perbandingan antara zaman dulu dan zaman sekarang itu dari yang pertama. Mulai dari zaman dulu itu lebih sering menggunakan pemikiran filosofis atau pemikiran dengan logika. Sedangkan sementara zaman sekarang itu sudah menggunakan metode empiris, yaitu pengamatan secara langsung yang saya jelaskan tadi. Nah, yang kedua yaitu tentang sains modern sekarang itu sudah menekankan kepada replikasi, pengulangan, dan juga sudah mempunyai hasilnya secara global atau secara menyeluruh. Yang ketiga, alat-alat teknologi yang memudahkan para ilmiah, para ilmuwan untuk melakukan cara-cara eksperimen yang lebih beragam sehingga memudahkan dalam pengerjaannya sehingga lebih mudah dan juga efisien. Nah, poin-poin yang saya jelaskan tadi itu disitu kita bisa lihat dari evolusi dari metode ilmiah zaman dulu yang masih bersifat spekulatif ke masa sekarang sudah berbasis data dan juga teknologi yang memudahkan kita dalam
penggunaan lebih cepat dan juga efisien. Seperti itu. Oke, mungkin next materi. Apa lagi? Oke, di sini ada lagi tentang contoh metode ilmiah yang mendasari sains. Di sini ada 3 metode, metode deduksi, abduksi, dan juga induksi. Nah, metode deduksi adalah suatu metode atau cara berpikir yang dalam menarikan kesimpulannya didasarkan pada pernyataan yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang sifatnya khusus. Nah, jadi deduksi itu juga bisa dibilang seperti silogisme yang membuat pernyataan atau proposisi yang membentuk suatu hipotesis. Nah, yang dimana pernyataan tersebut bagaimana caranya disusun sedemikian rupa sehingga kita dapat menarik sebuah kesimpulan nih. Nah, dalam proses penarikan kesimpulan tersebut itu dinamakan sebagai langkah-langkah deduksi. Contohnya itu seperti misal premis 1, semua yang bersifat gasa itu dapat membuka lapis biru. Premis 2-nya, sabun bersifat gasa. Maka kesimpulannya, sabun bisa membirukan lapis biru. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah metode abduksi, di mana metode abduksi merupakan metode yang dibuat dengan pendekatan silogisme. Pendekatan di sini berguna untuk membentuk hipotesis dan kesimpulan dari hipotesis yang terbentuk tersebut. Salah satu ciri metode abduksi adalah yaitu menawarkan suatu hipotesis yang memberikan eksplanasi yang probable. Apa sih probable? Probable di sini yang kemungkinan besar terjadi. Contoh dari metode abduksi adalah jika seseorang bersalah, maka minta maaf. Jadi asumsi kita adalah setiap orang yang bersalah pasti meminta maaf. Selanjutnya adalah untuk metode induksi. Metode induksi merupakan metode penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pernyataan yang bersifat khusus, di mana kesimpulannya bersifat umum. Contohnya yaitu HP Oppo memiliki kamera, HP Vivo memiliki kamera, HP Samsung memiliki kamera, di mana kesimpulannya setiap HP pasti memiliki kamera. Selanjutnya akan sesi. Iya, selanjutnya sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, tapi lebih baik tidak usah bertanya. Oke. Oke, silakan kami beri beberapa pertanyaan, tapi lebih baik nggak ada yang bertanya. Oke, silakan. Sebagai pertanyaan adalah tidak bertanya. Oke, sampai banyak pertanyaan tidak bertanya. Ayo, yang lain kan kita sudah membaca kan? Gak ada ya? Gak ada jawabnya ya Pak? Hah? Gak ada yang bertanya Pak? Harus ada. Oke, silakan. Kan sama-sama membaca juga kan yang lain. Lebih yang perdagangan ya. Oke, nih yang multidisipliner ya. Oh, pengertiannya dia. Oke, selain Mas Irfan ada lagi dari Bapak Mas. Enggak ada ya selain Mas Irfan? Oke. Baik. Siapa namanya? Apakah penggunaan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari?
Tadi siapa? Mereka. 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 Oh ya, Reka. Jadi pertanyaannya, kenapa metode healingnya zaman dulu? Kebenarannya ya intinya ya. Ya karena aku rasa karena zaman dulu itu dibilang kurang benar sih enggak ya, tapi masih kurang tepat ya, masih belum jelas kepastiannya. Soalnya kan zaman dulu itu kita masih menggunakan teknologi yang belum canggih seperti masa sekarang, dan orang-orang zaman dulu masih menggunakan pemikiran yang masih filosofis atau pemikiran logika. Jadi mereka cuma menggunakan logika itu. Jadi gimana guys? Ada ini di Berarti bisa jadi yang dulu itu dia valid itu sekarang bisa jadi dia belum ya, benar sekali belum itu. Soalnya kita sudah menggunakan teknologi. Oke, kemudian dari Bapak kan lebih nyambung ya. Dari masa depan tadi ya. Nah, pengertian dari multidisipliner dan interdisiplin itu kuncinya itu sebenarnya dari kata disipliner kan artinya disiplin ya, yaitu disiplin ilmu bekerja secara paralel. Kalau multidisipliner itu disiplin ilmu bekerja secara paralel pada satu masalah atau proyek, tapi masing-masing disiplin bekerja secara independen dan tetap dalam batas-batas kajiannya. Nah, kalau yang interdisipliner itu lebih mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Para peneliti dari berbagai disiplin itu bekerja bersama-sama, berbagi perspektif, metode, dan hasil mereka secara terus-menerus untuk menciptakan pemahaman yang baru. Jadi seperti itu bisa. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan. Iya. Oke, yang tadi pertanyaannya, apakah kegunaan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari? Metode ilmiah, jika kita melakukan metode ilmiah itu bisa melakukan pemikiran yang kritis, bertindak secara rasional, berpikir logis dan sistematis. Karena dalam metode ilmiah kita harus menemukan solusi supaya sesuatu ilmu pengetahuan bisa didapatkan. Apakah jawabannya sudah terjawab atau tidak sudah terjawab? Gimana? Oh, oke, untuk metode ilmiah contohnya itu dalam matematika ya, itu statistika. Di dalam statistika kita menggunakan analisis data, menguji hipotesis, dan pada akhirnya kita mengetahui jawaban dari hipotesis tersebut. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang metode ilmiah itu di poin ini. Ya mungkin itu udah nyinggung dari matematika seperti ya, analisis. Ada lagi kalau yang ingin bertanya apa sudah cukup? Ya, silakan. Oke, sampai di sini presentasi Belum. kelompok. Belum. Pak Erik belum komentar. Oh iya, silakan. Yang lain sudah ada? Masih ada? Sudah. Kok sedikit sekali? Apa juga sebenarnya istirahat. Oke, mungkin yang catatan pertama ini bahwa memang ini tadi matematikanya belum kelihatan eksplisit. Di beberapa pertemuan kemarin, pertemuan pertama kita sudah disebut bahwa matematik itu punya disiplin yang berbeda dengan lain, ya. Nah, saya tadi terkenal dengan metodenya adalah metode ilmiah, yaitu mulai dari mengamati, menentukan, menguji dan seterusnya sampai mengambil kesimpulan, kalau perlu nanti publikasikan, gitu ya. Nah, matematik kan tidak seperti itu. Nah, cara mendapatkan inspirasinya oke, pertama dari matematik ya. Kemudian setelah itu membuat. Nah, dugaan kalau di sana kan disebut apa? Itu kalau di matematik sebutannya gitu ya, itu beda. Nah, setelah itu verifikasinya beda. Kalau di sains kan berbasis data, hasil eksperimen. Kalau di matematik deduksi, penalaran, gitu. Ingat cara pengambilan kesimpulannya. Kalau di sains kan induktif, ya. Di matematik induktif, ya. Nah, makanya harus dibuktikan secara penalaran, ya. Membuktikan teorema berdasarkan teorema sebelumnya atau berdasarkan postulat yang ada, ya, dinalarkan, ya. Kesimpulannya tidak boleh
umum, tapi general rules ya, di matematik seperti itu. Bedanya di situ ya. Jadi dalam menguji dugaan, nah kalau di saya banyak eksperimen yang data menguji itu, apakah pengamatan dugaan itu betul ya. Kalau di matematik, konjektur, nanti konjektur itu bisa salah, bisa benar. Kalau ada counter example-nya menjadi salah, kemudian kalau ingin benar dia akan jadi teori malu buktikan secara induktif. Tadi mungkin menyinggung statistik itu bukan ilmu statistiknya tadi harusnya. Tadi itu hanya pemakaian statistik ya. Nah, bedakan antara ilmu statistik sendiri dan statistik sebagai tools ya, sebagai alat. Sama matematik kalau begitu ya. Matematik sebagai ilmu dan matematik sebagai alat. Tinggal dimanfaatkan oleh ilmu lain ya. Tadi yang disinggung itu bukan statistiknya, tapi statistik digunakan oleh ilmu itu untuk analisis data dan sebagainya, itu penggunaan statistik. Kalau statistik sendiri perkembangannya seperti matematik karena dia bagian dari matematik. Kalau ada di matematik nanti ada ya statistik matematik. Nah, itu yang dipelajari kan bagaimana mendapatkan rumus-rumus yang ada di statistik. Kalau tools alat bagaimana memakainya itu adalah yang lain ya. Nah, terus mungkin yang perlu ditambahkan adalah beberapa anggapan dasar. Nah, saya itu berkembang sih kan ada anggapan dasar, akhirnya muncul beberapa aliran. Nah itu diusulkan tersebut yang banyak ya. Jadi, mungkin nanti saya tambahkan. Dan Anda tahu ya. Jadi ya misalnya aliran paksa itu gimana, menganggap saya itu bagaimana, gitu. Aliran mungkin ya banyak ya kan karena sudah sempat singgung. Nanti kalau setelah ada perkembangan saya itu bagaimana ya. Metodenya itu juga dipengaruhi oleh itu ya, aliran itu ya. Nah, pertama yang metode ilmu yang ini yang kita pakai sekarang ini aliran apa yang pakai gitu ya. Nanti ada juga dari saya itu yang lebih dekat ke matematik ada ya. Nanti terutama saya pikir saja ke arah murni dan fisika murni gitu ya, itu lebih ke matematik ya. Nanti di saya pun ada beberapa jadi sebenarnya nggak hanya saya, ilmu apapun semuanya itu tergantung dari asumsi dasar dari yang menyusun gitu. Makanya sampai ada hukum, ada teori. Nah, di saya kan juga kenal adanya hukum, adanya teori. Nah, hukum Boyle, hukum gravitasi Newton, ya dah. Tapi ada teori atom, nah, teori Darwin, ya toh, teori evolusi. Nah, di sini disinggung juga bedanya teori dan hukum. Nah, itu kan dalam rangka metode ilmiah dan perkembangan ya. Jadi itu sebenarnya ada itu di dalam saya ya. Teori, kenapa kok disebut teori? Kenapa kok disebut hukum? Oh kan, teori hukum. Apa bedanya? Kira-kira masih ada dari materi nanti bisa sebagai bahan revisi nomor 3. Nanti setelah direvisi bisa diambil kembali di komisi ya, biar ada bacaan. Yang lain nanti boleh menyumbangkan pemikiran nanti kalau sekarang belum terpikirkan. Nanti nanti kan rumah memikirkan, silakan ditulis di komisi dengan pemikiran ya. Kemudian ya, ya. Mungkin ada 2 orang kan terpikirkan, seorang lain terpikirkan. Itu kalau tambahin semakin bagus. Itu ya. Oke. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada ucapan yang tidak mengenakan bagi kalian. Senang sekali bisa menyaksikannya dengan statistik yang terbelit-belit dan presentasi yang bertele-tele. Karena waktu hampir selesai, maka saya akan menyelesaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan suatu
sebelum masuk ke dalam pertanyaan izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Ika Endra dan kakak saya Ivan Maulana. Saya Muhammad Fahmi. Topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu metode induksi yang menjadi sarana perkembangan sains yang utama. Ada 5 subtopik yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu definisi metode induksi, yang kedua yaitu proses penelitian pada metode induksi, yang ketiga peran metode induksi dalam perkembangan sains, yang keempat keunggulan dan keterbatasan metode induksi dalam proses ilmiah, dan yang terakhir penerapan metode induksi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu ada definisi. Metode induksi adalah pendekatan dalam penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk merumuskan teori atau proses. Penelitian ini dimulai dengan observasi data yang spesifik yang kemudian dikembangkan menuju pemahaman yang lebih luas. Pendekatan ini dapat digunakan ketika pengetahuan tentang topik terbatas atau tidak ada teori yang menjelaskan pengamatan yang ada. Tujuannya adalah membangun teori berdasarkan data yang dikumpulkan dan mengidentifikasikan pola atau hubungan yang mungkin dalam data. Yang kedua itu adalah proses penelitian pada metode induksi. Di sini ada 4 step. Yang pertama, step pertama pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu langkah pertama dalam mengumpulkan data. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti wawancara, survei dan observasi dan eksperimen. Yang step kedua ada analisis data dan identifikasi tema. Analisis data yaitu setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisisnya. Pada tahap ini peneliti mencari pola dan tema yang muncul dalam data. Identifikasi tema yaitu setelah menganalisis tema dan menganalisis data, peneliti akan mengidentifikasi tema-tema yang muncul. Tema-tema ini mencerminkan pola atau kesamaan dalam data yang telah dikumpulkan. Step ketiga itu pengembangan teori. Pengembangan teori yaitu setelah tema-tema diidentifikasi, peneliti mulai mengembangkan teori atau penjelasan berdasarkan pola-pola yang ditentukan. Teori ini didasarkan pada data yang ada dan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diamati. Step keempat itu pelaporan temuan, yaitu langkah terakhir adalah melakukan hasil penelitian ini. Dapat dilakukan dalam berbagai format seperti makalah akademis, presentasi atau laporan. Laporan harus berdasarkan data yang dikumpulkan dan harus jelas dalam menjelaskan teori-teori yang telah dikembangkan. Nah, peran metode induksi dalam perkembangan sains. Yang pertama, membuat teori. Metode ini biasanya dipakai oleh ilmuwan membuat teori berdasarkan pengamatan data. Yang kedua, biasanya observasi, eksperimen, dan sehingga ilmuwan dapat menarik kesimpulan yang lebih besar dan membuat teori. Yang kedua, mengumpulkan data. Peneliti bisa mengumpulkan data melalui observasi atau eksperimen. Dari data ini, mereka mengetahui menemukan pola atau hubungan yang bisa dijadikan atas pemikiran yang baru. Yang ketiga, menemukan pola yang dilakukan dari mengumpulkan data yang tadi. Dalam metode induksi, ilmuwan bisa melihat pola atau kesamaan dalam data yang mereka kumpulkan. Pola ini membantu mereka menjelaskan berbagai fenomena alam dan prediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Yang keempat, mengikuti penemuan baru. Metode ini sangat fleksibel sehingga ilmuwan bisa mengubah metode teori jika mereka menemukan data baru. Ini penting karena saya selalu berkembang dengan penemuan yang baru. Yang kelima, menggunakan banyak bidang seperti bidang fisika, bidang biologi, ilmu sosial untuk memahami lebih baik dunia sekitar kita. Yang terakhir, mengatasi ketidakpastian. Jika pengetahuan yang ada belum cukup, deduksi ini bisa membantu memperkuat atau mempelajari berdasarkan data yang baru yang ditemukan.
dan metode induksi pun bisa terus belajar dan beradaptasi sehingga pengetahuan kita tentang dunia terus berkembang. Keunggulan metode induksi, pengembangan teori dari data nyata. Metode induksi memungkinkan ilmuwan untuk mengembangkan teori berdasarkan data yang nyata yang dikumpulkan melalui observasi atau eksperimen. Fleksibilitas dalam pengembangan pengetahuan. Metode ini sangat fleksibel karena memungkinkan teori berubah atau diperbaiki seiring penemuan data baru. Ilmuwan dapat menyesuaikan pemahaman mereka berdasarkan temuan yang baru. Yang ketiga, penemuan pola ilmuwan. Metode induksi memungkinkan ilmuwan menemukan pola atau hubungan baru dalam data yang belum pernah disadari sebelumnya. Hal ini sangat berguna dalam memahami fenomena yang kompleks. Keempat, relevansi untuk penelitian yang minim teori. Dalam bidang penelitian yang masih minim teori atau pengetahuan, metode induksi sangat berguna karena dapat membantu membangun dasar pengetahuan baru dari data yang tersedia. Metode ini bersifat empiris. Karena metode induksi sangat bergantung pada data empiris atau fakta yang diperoleh langsung dari pengamatan atau eksperimen, ini membuat hasilnya lebih akurat dan terukur. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu keterbatasan metode induksi. Yang pertama adalah kesimpulan yang tidak pasti, yaitu hasil yang diperoleh dari metode induksi seringkali bersifat sementara atau tidak sepenuhnya pasti. Generalisasi yang diambil dari data spesifik sesaja berubah jika data baru ditemukan. Yang kedua yaitu rentan terhadap data yang tidak lengkap. Jika data yang dikumpulkan tidak lengkap atau tidak representatif, kesimpulan yang dihasilkan mungkin tidak akurat. Hal ini bisa menyebabkan teori yang tidak tepat. Yang ketiga yaitu bergantung pada pengamatan terbatas. Karena metode induksi bekerja dengan mengumpulkan pengamatan spesifik dan menarik kesimpulan dari sana, ada risiko bahwa beberapa kejadian atau data penting mungkin tidak teramati sehingga kesimpulannya bisa meleset. Dan keempat yaitu sulit mencapai kesimpulan yang umum. Tidak semua pola atau hubungan yang ditemukan dapat dijadikan dasar untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum. Banyak variabel atau faktor lain yang bisa mempengaruhi hasil akhir. Yang terakhir yaitu memerlukan waktu dan sumber daya yang baik. Karena proses pengumpulan dan analisis data seringkali memerlukan waktu yang lama, metode induksi bisa memakan banyak waktu dan sumber daya, terutama dalam penelitian yang luas. Selanjutnya ada penerapan metode induksi dalam berbagai bidang. Metode induksi diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu sebagai berikut. Yang pertama adalah fisika. Fisika itu ilmuwan mengamati fenomena alam seperti gravitasi dan menyusun hukum-hukum fisika berdasarkan pola dari pengamatan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada biologi. Biologi itu teori evolusi dalam dan adaptasi disusun melalui pengamatan terhadap berbagai spesies dan lingkungan mereka. Dan yang ketiga ada kimia. Kimia itu reaksi kimia diuji di laboratorium untuk menyusun teori tentang sifat-sifat zat. Selanjutnya ada ilmu sosial. Ilmu sosial peneliti mengumpulkan data dari wawancara atau survei dan mengidentifikasi pola untuk memahami perilaku manusia. Selanjutnya ada psikologi. Psikologi itu eksperimen kecil dilakukan untuk melihat pola perilaku manusia yang kemudian bisa dijadikan dasar untuk teori-teori psikologis. Terakhir itu ada ekonomi. Ekonomi itu data pasar dan perilaku konsumen dianalisis untuk membuat generalisasi tentang ekonomi dan kebijakan.
Metode ini membantu mengembangkan teori dari pengamatan dan data empiris di berbagai bidang ilmuwan. Sekian presentasi dari kami, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau yang sebelumnya ada. Ya, saya ingin bertanya bagaimana penerapan metode deduksi dalam matematika. Bagaimana penerapan metode deduksi dalam penggunaannya juga. Mungkin ada yang lain? Tentang dulu. Oke, lagi menunggu pertanyaan lain, saya akan berbicara mengenai Mas Bedan. Di dalam matematika biasanya metode ini digunakan dalam untuk membantu metode pembuktian dalam matematika yang untuk membuktikan kebenaran pernyataan yang berkaitan dengan hubungan berat positif. Metode ini saya digunakan untuk membuktikan rumus matematika yang bersifat diskrit, mungkin itu dipahami. Pada buku matematika dapat diibaratkan seperti efek domino, di mana menggerak satu langkah awal secara matis maka akan membuktikan kebenaran untuk langkah-langkah berikutnya. Ada tidak? Izin menambahkan sedikit. Tapi kalau matematika itu lebih ke menggunakan teori yang deduktif dan sistematis. Oke, mungkin bisa terima. Oke, terima kasih Mas Dadan. Mungkin ada pertanyaan lain? Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak, ibu-ibu. Itu cuma satu. Yang lainnya kemana? Zidan. Aku mungkin menunggu bisa. Oke. Baik. Kita cukup. Nah, ini mungkin untuk melengkapi ya. Tadi itu sudah bagus, banyak disorot dan ilmu yang dia. Cuma menurut saya tadi hanya jelas ini ya. Nah, kalau itu bisa diberikan metodenya gitu ya. Jadi menurut kita diskusi ilmu itu bisa muncul berbeda-beda itu karena mempunyai metode yang berbeda-beda. Nah, gitu ya. Tadi kan hanya sekilas tentang apa gitu ya. Nah, kalau bisa dituliskan dan ditambahkan metodenya di mana, mungkin penemuannya yang ada itu di mana, syukur kalau bisa dijawab pokoknya gitu ya. Nah, itu bagus karena ada contoh kan. Misalnya tokoh di ekonomi dulu waktu merumuskan hukum di ekonomi itu misalnya ya bagaimana itu kan bagus. Sampai saya kasih contoh biar kita punya pemahaman gitu ya. Nah, di sains gitu ya nanti gimana menemukannya itu kan idenya itu ya. Contohnya kayak Newton gitu ya, waktu menemukan hukum gravitasi, orang katanya ceritanya kesatuan ampel terus mikir gitu kan ya. Nah, orang kan biasanya inspirasi itu kan gitu ya, nanti itu bisa dielaborasi gitu ya. Itu tadi kebetulan kan kalau ada hal bagus ya dikenalkan tokoh-tokohnya gitu ya. Nah, sekarang kan gampang cari itu ya, untuk dengan curriculum atau HP di depan Anda sudah bisa ya. Khususnya di matematik ya. Tadi kalau kamu membahas itu memang matematik untuk mengandalkan penalaran. Nah, makanya nanti kalau di mata kuliah logika dan pembuktian mungkin ambil saja. Nah, itu nanti Anda akan ketemu di bagian belakang logika itu sebelum pembuktian itu ada yang namanya kerangka argumen. Nah, itulah dalam rangka menyusun suatu penalaran dalam matematik itu harus ada dijamin itu ya. Langkah-langkahnya itu kalau di dalam penalar itu bukan benar salahnya kita lihat, tapi validitasnya. Apakah penalaran itu valid atau tidak? Nah, Anda bisa memberikan ilustrasi. Contoh penalaran yang valid yang sudah Anda kenali oleh sekolah menengah itu ada 3. Yang paling populer, yang paling viral ya, yaitu modus ponen, modus tolen, dan silogisma ya. Nah, itu 3 contoh penalaran atau argumen yang sering dipakai orang ya dalam penalaran. Apakah cuma itu? Sebenarnya nanti banyak aja Anda dalam kuliah akan ketemu
itu ya. Nah itu bisa diberikan ilustrasi di matematik sangat menggunakan itu ya. Nah, itu ada kesamaannya di bidang lain ya. Di bidang agama itu terutama di Islam saya tahu ya. Dalam ahli-ahli hadis itu ya, kalau nilai hadis itu ada dua yang dinilai loh, yaitu kontennya itu berarti makan ya loh, atau yang meriwayatkan ya, perawinya itu ya. Nah, kalau dari isi itu kita lihat ini isinya baik atau tidak ya loh, benar atau salah. Tapi kalau dari perawinya, nah di situ hadis ini sahih atau tidak. Nah, sahih itu bahasa matematikanya valid gitu ya. Nah, berarti benarnya di situ nyambung apa tidak, ada yang diragukan atau tidak gitu ya. Kalau semuanya dijamin beres, itu namanya valid atau sahih kalau dalam ilmu hadis ya. Ini dari Tuhan. Nah nanti di matematik juga begitu ya. Dalam menilai hasil penalaran itu kontennya juga itu benar salah, tapi cara penalaran itu yang kita nilai bukan cara benar, tapi valid atau tidak, menggunakan penalaran-penalaran yang valid. Nah, menguji penalaran valid, nanti akan diajari logika kan ya, yang menggunakan autologi itu nanti ya, nah dipakai lagi ya, itu. Nah, ini mungkin nanti juga bisa ditambahkan ya. Ya kalau bagus itu ada ilustrasinya gitu ya, dalam mendapatkan. Misalnya sebagai contoh, nggak usah besar-besar, misalnya di matematik. Dulu waktu Pitagoras merumuskan teorema Pitagoras itu apa sih riwayatnya gitu ya. Nah sampai ada buktinya gitu ya. Nah itu saya yakin enggak tiba-tiba gitu ya. Nah nggak mungkin orang itu dapatnya tiba-tiba gitu ya, kayak mendapatkan ilham gitu ya. Pasti ada proses, mungkin ngamati, mengalami berkali-kali. Oh berarti sifatnya selalu harusnya begini ya, nanti bisa diilustrasikan pembuktian itu di mana dalam matematika. Kalau di saya pembuktiannya kan berdasarkan data, ya. Nah kalau di matematika kan enggak, iya berdasarkan penalaran. Dan sebagai contoh Pitagoras saja yang membuat paling populer. Bagaimana membuktikannya, gitu ya? Nah itu dibandingkan kan. Sudah ada yang pernah melihat bukti atau pernah membaca buktinya dari Pitagoras? Terus banyak ya. Cara membuktikan teorema Pitagoras banyak caranya ya. Oke, itu nanti untuk melengkapi ya, nanti bisa menjadi lebih sempurna dari bacaan teman-temannya. Sekali lagi juga pada yang lain kalau punya usulan juga silakan ya, akan menjadi lebih baik ya. Kalau makanya dibacakan akan kita butuhkan juga kita baca. Itu nanti kalau di akhir semester bukan tenang ya. Ada sekian banyak topik kan, kalau itu tidak dipublikasikan kan. Bukan bacaan karena akan baik ya, disingkat seperti bagus. Oke, ada pertanyaan? Ya, nanti sambil jalan as soon as possible segera mungkin di versi ya, semuanya juga akan sebagai bahan belajar untuk menyiapkan PSN. Nanti bahan PSN kan presentasi ya. Karena setelah UTS kan cukup? Ya silakan diakhiri. Cukup sampai sini presentasi dari kelompok